Good night, selamat malam pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jumat Barokah hari ini tanggal 25 Agustus 2023 ya. Pemirsa, redaksi beberapa waktu kemarin menerima kedatangan seseorang ibu rumah tangga atas nama Susilawati berusia lebih kurang 41 berjalan 42 tahun. Nyonya Susilawati bersama suaminya atas nama Tariman Sardi mengadu kepada redaksi Tipikor Sumatera. Diterima oleh reporter staf redaksi atas nama Paino SE dan Rahmat Saputra kepada reporter Tipikor Sumatera YouTube channel. Nyonya Susilawati menyebutkan dia sangat kaget karena setelah sekian lama vakum tiba-tiba dijadikan tersangka atas kasus yang menurutnya sangat-sangat tidak jelas, terlalu dipaksakan karena barang buktinya hanya sebuah video singkat sekitar durasi 28 detik yang beredar di medsos Snack. Sambil terisak-isak menangis dengan mata berkaca-kaca, Nyonya Susilawati menceritakan kronologis kisah sedih yang dialaminya karena saat ini dijadikan tersangka oleh unit PPA Polrestabes Kota Medan. Pemirsa, menurut Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di poin 7 dan 9 ditegaskan bahwa penyelidikan oleh petugas kepolisian RI adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya seseorang dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Poin ke-9 dari Perkap nomor 6 tahun 2019 bunyinya menegaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat awam hukum tidak menguasai masalah hukum adalah apakah seorang penyidik pembantu dapat begitu saja menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya gelar perkara? Apakah cukup hanya dengan sekali pemeriksaan terhadap terlapor saat penyelidikan? Tanpa gelar perkara, penyidik pembantu bisakah langsung menetapkan status terlapor naik sebagai tersangka? Pertanyaan ini insya Allah akan dijawab oleh praktisi hukum dan purnawirawan perwira Polri di waktu yang tepat nantinya. Pemirsa, ini adalah sebuah kisah sedih, kisah duka dari seorang perempuan berusia 42 tahun atas nama Susilawati, seorang ibu rumah tangga yang kebetulan punya pekerjaan rutin sehari-harinya. Kepada redaksi dan reporter kami, Susilawati mengaku dia merasa dirinya difitnah oleh tetangganya di sekitar rumah di Gang Pardi, Jalan Sugeng, Dusun 3, Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Saat beredar video snack yang dilakukan oleh keluarga Gultom, tetangganya, Susilawati mengaku merasa dizolimi dan difitnah dengan video yang menuliskan kalimat-kalimat sangat tidak masuk akal dan tidak benar. Demikian Susilawati kepada redaksi. Dalam video snack itu, Susilawati dikatakan telah melakukan penganiayaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sedang digendong oleh ibunya atas nama pelapor Uci Maulinda. Video berbau fitnah tersebut menurut Susi beredar di media sosial Snack dan disebarkan oleh keluarga Gultom, tetangganya yang pemilik kedai di Gang Pardi, Jalan Sugeng. Berdasarkan rekaman video singkat berdurasi lebih kurang 28 detik itu, Susilawati diperiksa oleh penyelidik dari unit PPA Polrestabes Kota Medan untuk diperiksa untuk dilakukan penyelidikan. Susilawati mengatakan pihaknya sudah diperiksa oleh penyidik pembantu atas nama Kristina Panjaitan SH dari unit
PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Reskrim Polrestabes Kota Medan. Pemirsa, dari pemanggilan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan inilah kisah sedih, kisah duka yang dialami perempuan bernama Susilawati hingga dia melakukan curhat dan mengadu kepada sejumlah pihak, termasuk advokat atas nama Julpan Iskandar, juga senior peradi atas nama Haji Saprijal SHMH yang terkenal sebagai lawyer. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Susilawati ya? Iya, Berapa usia Bu? 41 tahun. 41 tahun. Jadi yang disangkakan oleh penyidik, ibu menganiaya seorang anak ya? Iya. Melakukan kekerasan terhadap anak. Iya, betul. Benar itulah tuduhannya ya? Iya. Jadi ibu udah berapa kali diperiksa di kepolisian unit PPA? 1 kali. 1 kali diperiksa. Yang memeriksa Pawan Iya, Krishna Panjaitan. Krishna Panjaitan. Jadi hasil pemeriksaan ibu baca Udah saya baca. pada waktu pemanggilan kemarin. Ingat, ibu dipanggil datang ke unit PPA Polrestabes Medan tanggal berapa, ingat? Tanggal 19 bulan 19 Mei. Mei. Iya. 19 Mei ya? Iya. Terus ada bahasa 15 juta rupiah itu dimulai dari mulut siapa Bu? Lisan siapa itu Bu? Lisan pengacara. Pengacara atas nama siapa Bu? Selama Pak Basir ya. Pak Basir. Iya, Pak Basir. Dia minta uang 15 juta dimaksudkan untuk apa Bu? Pak Basir minta nelpon saya, dia minta 15 juta untuk uang perdamaian. Katanya yang minta itu penyidik dan pelapor. Penyidik dan pelapor? Iya, minta 15 juta. Itu bahasa Basir? Iya, bahasa Pak Basir pengacara. Pengacara dari Paman ya? Ya, dari paman. Dia bilang kalau seandainya nggak datang di hari itu juga bawa uang 15 juta, surat panggilan langsung saya ditangkap. Kata pengacara Pak Basir. Pak Basir? Ya, udah gitu dia bilang, waktu dia nelpon saya, dia bilang kalau seandainya saya minta bantuan sama polisi itu pun nggak di bawah 10 juta, di atas 10 juta. Kata Pengacara Pak Basir. menurut ibu tuduhan perkara ibu ini benar atau tidak? Tuduhan yang dituduhkan ini, perkara ini? Enggak sama sekali nggak benar, karena memang nggak ada saya mukul. Mukul siapa? Mukul anaknya itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Dikasih surat, dapat surat, saya dibilang saya itu tersangka memukul anaknya Bu Uci dengan gayung. Jadi di mana lah saya letak mukulnya Bu? Videonya kan ada. Saya bilang saya kan nggak cuma nyiram air mamanya. Karena dia bilang saya lonte-lonte itu, makanya siram air. Saya tanya bagus-bagus, dia marah-marah. Makanya spontan saya siram air, gitu kan. Dari itu ibu nyangkal aja, memang jelas dia tuh ibu udah salah. Di situ udah tertera ibu udah mukul anaknya. Kata siapa? Kata si Jupernya bilang, Krishna Panjaitan. Kristina? Iya, dia malah marah-marah. Ibu mau dibantu nggak katanya? Udah salah nyangkal pula katanya gitu. Kata penyidik ya. Krishna Panjaitan bilang itu. Dia tuh, ini Bu mau dibantu nggak? Mau diluruskan nggak katanya? Mau didamaikan nggak katanya? Dia bilang gitu. Kata penyidik ya? Ya kata Krishna Panjaitan bilang itu dia mau damaikan. Cuman mau damai Bu, orang saya nggak merasa bersalah, mau damai. Kalau saya mau damai, berarti saya merasa bersalah. Kalau saya nggak ada merasa bersalah, saya mau damai untuk apa? Ibu dikasih tahu bandel kali katanya kan, mesti nyangkal aja katanya gitu. Kalau nggak mau bisa didamaikan nanti saya biarkan aja lah, mampus itu katanya gitu kan. Mau diapakan nggak, mau dikeluarkan nggak, saya biarin aja katanya gitu. Malah dia marah-marah pula sama saya. Penyidiknya? Iya, penyidiknya.